Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan pelajaran CNC. Kali ini Bapak akan menerangkan tentang bagian-bagian mesin CNC. Mesin CNC ada dua kategori, mesin bubut dan mesin milling. Untuk kali ini Bapak akan menerangkan CNC bubut. Pada mesin CNC bubut, ada bagian mekanik dan ada bagian kontrol. Untuk bagian mekanik, tentunya teman-teman sudah tidak asing lagi. Ada namanya spindle, ada namanya tool post, ada namanya meja, dan sebagainya. Akan tetapi, untuk di bagian kontrol, ini di CNC itu banyak kontrol, contoh Fanuc, Mitsubishi, GSK, Siemens. Kali ini Bapak akan menerangkan tentang kontrol Siemens. Pada kontrol Siemens tentunya sama dengan kontrol-kontrol yang lain, masih menggunakan Zigot Envoy. Perlu yang pertama diketahui, pastinya untuk menyalakan, kita memakai tombol on-off. Di dalam kontrol Siemens juga ada tombol emergency yang fungsinya ketika terjadi hal emergency yang harus dilakukan. Yang berikutnya adalah menu-menu yang ada di dalam kontrol Siemens. Menu-menu yang ada di dalam kontrol Siemens ada mesin, ada parameter, ada program, ada service, ada diagnosa atau diagnosis. Sebelum masuk ke kontrol Siemens, maka yang pertama kita lakukan untuk menjalankan mesin adalah mereference point. Ada menu reference point. Kalau menu reference point kita tekan, pada layar ada tulisan ref. Di sini tentunya ada X plus, ada Z plus, ada spindle plus. Tandanya kalau sudah di reference point pada X plus, Z plus, atau spindle ada tanda bintangnya. Kita coba untuk yang X plus kita tekan. Maka ada tabel bintangnya, berarti sudah terreference point untuk sumbu X-nya. Berikutnya sumbu Z. Yang selanjutnya spindle. Kebetulan untuk mesin ini karena perpindahan roda giginya masih manual, jadi tidak perlu di reference point. Kalau toh di reference point sama. Caranya kita tekan tanda start, baik yang searah jarum jam maupun berlawanan jarum jam, terus kita stop, kita masuk ke reference point, nanti ini sudah ter-reference point dengan sendirinya tanda bintang. Tapi kebetulan mesin ini tidak dilengkapi dengan perpindahan gigi yang otomatis, masih manual. Berikutnya kita terangkan menu mesin satu persatu. Untuk menu mesin, jok dulu teman-teman ya. Untuk menu mesin, berarti kita tekan mesin. Ada handwheel, ada access speed, ada WCS, nanti ada NCS, ada zoom. Saya tekankan di sini untuk WCS, kalau kita tekan, maka di sini ada tulisan WCS di layar monitor, maka kerjanya adalah kerja program. Kalau kita tekan lagi, di layar monitor ada menu MCS, maka ini adalah harga X, Z, atau spindle-nya adalah harga mesin, bukan harga kerja atau pro. Berikutnya teman-teman parameter. Ada parameter, ada toolbar, ada setting
data, ada zero offset. Untuk toolcore di sini termasuk geometri. Jadi ada length 1, ada length 2. Artinya di sini kalau length 1 kita isi, ini adalah diisi dengan diameter. Kalau length 2 kita isi adalah dengan Z-nya. Coba. Terus yang berikutnya D, terus ada T. T di sini. T di sini adalah T berapa? Misalnya contoh ini T1. Maka nanti yang kita setting di toolbox-nya ya T nomor 1 harus kita isi sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita tekan yang lebih besar, maka ada T2. Maka posisi yang akan kita gunakan nanti atau kita setting nanti adalah T2. Kita lanjut teman-teman. Ada reset, ada new, ada del, ada new tool, ada getcom. Kalau getcom kita tekan, maka di sini kita suruh memasukkan harga X kalau tadi di length 1 yang kita isi. Kalau yang kita isi di length 2, maka ini akan ada harga Z. Ini nanti untuk penekanannya pada waktu kita setting. Selanjutnya ada program. Di sini ada menu program, circle, select, open. Kalau kita circle, di sini ada menu-menu program. Selanjutnya, kalau kita select program yang mana yang akan kita jalankan, artinya kita ambil. Terus untuk open berarti kita buka program itu isinya apa saja. Jadi gerakan-gerakannya nanti bagaimana bisa diketahui di sini. Terus selanjutnya ada LCYC, ada kontur, nanti kita terangkan lebih dalam di dalam program. Kita lanjut, ada service, ada kita lanjut lagi, ada diagnosis. Yang kita harus tekankan di sini, kalau ada alarm teman-teman, kita tekan menu diagnosis. Kita lihat di menu alarm ini akan muncul apa alarm yang terjadi pada mesin tersebut. Baru mungkin kita reset. VAR ini fungsinya di sini untuk menambah atau mengurangi dengan harga bisa satuan 0, 0, 1. Kita coba. Di sini ada tertulis 100, maka bagian terakhir yang angka ratusan di sini akan berubah kalau kita gerakkan. Contoh plus, maka ini 100. Kalau min berarti kembali lagi 00 tapi 1/100. Kalau kita tambah 1000, maka 3 angka dari belakang pun akan bertambah atau berkurang dan sebagainya. Yang selanjutnya tanda jok, berarti ini untuk operasional yang konvensional, reference point sudah, auto berarti untuk otomatis, single block per step by step program, MDA, untuk menu MDA, kita harus masuk ke mesin. Habis itu kita tulis apa yang akan kita kerjakan secara manual. Misalnya, kita akan memutar spindle dengan 1000 rpm searah jarum jam, jadi M03 atau M03. Terus kita start. Maka spindle akan bergerak searah jarum jam dengan putaran 1000 rpm. Kita stop, akan kita stop. Selanjutnya, spindle putar, ada spindle start, ada spindle stop. Spindle putar searah jarum jam dan spindle putar berlawanan jarum jam. Kita coba masuk ke menu job dulu, baru kita putar. Ini searah jarum jam, kita stop, kita jalankan lagi berlawanan jarum jam. Selanjutnya
untuk gerakannya Z, X atau sumbu Z, sumbu X, maka kita ke Revit ini. Kita tekan, misalnya Z-nya bergerak ke kiri. Di sini ada pengaturannya berapa, 40, 60, dan sebagainya. Kita lihat di toolbox-nya akan bergerak, teman-teman. Maju, mundur. Selanjutnya untuk tombol menu reset, terus circle stop, circle start, ini saya kira tidak masalah. Jadi kita untuk menyalakan berarti circle start, untuk menyetop ya stop, untuk reset bisa untuk mereset atau menyetop. Demikianlah teman-teman bagian-bagian mesin CNC Bubut Kontrol Siemens. Semoga bermanfaat untuk menambah pengetahuannya. Terima kasih.